ajar SPM malam. Um, oh iya, SPM ini sifat santai, jadi kalau ada yang mau tanya langsung tanyain aja ya. Untuk waktu dan tempat, silakan Kang Faras. Oke, terima kasih buat pembukaannya. Mungkin langsung aja ya buat mempersingkat waktu di Esprep. Oke, mudah-mudahan udah kelihatan ya. Kalau misalkan suaranya tiba-tiba hilang atau ada kendala apa-apa atau mau nanya langsung ngomong aja ya, jangan di chat. Soalnya di sini nggak kelihatan kalau chat. Eh, oke, jadi buat Esprep, ini katanya aku dikasih soal, nggak tahu yang kapan ini UTS kapan. Cuman kurang lebih di sini ada 3 part ya, ada TOF, sama yang kedua itu ada ini short answer atau isian singkat, sama yang terakhir esai. Langsung aja mungkin ya buat TOF. Nah di sini buat si TOF sendiri ini tuh sebenarnya pernyataan-pernyataannya eh plek-ketiplek gitu ya dari buku. Jadi kalau misalkan kalian mau recheck bisa langsung di ini aja di apa namanya di find atau di search di Control F gitu ya di bukunya di Nicholson buat recheck jawaban-jawaban di sini. Jadi yang pertama di sini katanya ada the law of one price states that a homogeneous goods trades at the same price no matter who buys it or which firm sells it. Ini true ya. Eh, law of one price itu berarti dia barang yang sama. Ini tuh ada di materi general equilibrium di awal-awal. Ini asumsi general equilibrium ya. Kalau law of one price itu barang yang sama itu dijual dengan harga yang sama. Simpelnya mah gitu. Kayaknya nomor satu ini jawabannya true. Terus yang kedua, general equilibrium theory explains the behavior of supply, demand, and prices in the whole economy, with several or many interacting markets by seeking to prove that the interaction of demand supply will result in an overall general equilibrium. Ini true karena general equilibrium itu eh behaviornya tuh semuanya ada ya dari input sama output. Kalau dari perspektif input itu ada si supply-nya, terus demand itu ada eh konsumen ya, di mana ada utility di demand itu di supply ada apa namanya cost minimizing ya. Terus sama price untuk mencari equilibrium itu ada di price. Jadi general equilibrium theory ini true ya. Jadi semuanya. Jadi konteksnya itu kalau general equilibrium eh, bukan satu market aja ya, tapi ada beberapa market. Kalau misalkan yang satu market itu partial equilibrium. Begitu. Jadi yang nomor dua jawabannya true. Nah, terus any point in the edgeworth box represent a fully employed allocation of the available resource to X and Y. Ini true. Kenapa? Karena kan kalau misalkan di edgeworth box itu kita kenal namanya sih ini ya di general equilibrium itu unsur-unsurnya kan ada edgeworth box, terus ada PPF. Nah, si PPF itu yang merepresentasikan tuh bahwa si edgeworth box itu asumsinya bahwa semua input itu teralokasi ya secara efisien. Jadi semuanya nggak ada yang nggak kepake gitu. Yang dibuktikan dari si eh, kurva PPF di balik adanya si edgeworth box. Nanti habis ini mungkin kita buka-buka lagi tipis bukunya ya. Terus eh, selanjutnya nomor 4. Many of the allocations in edgeworth box are technically efficient. Ini false ya, harusnya technically inefficient. Ini ada di definisi edgeworth box di buku Nicholson. Kalau kalian cari, itu harusnya inefficient. Eh, Kenapa? Karena sulit ya untuk mencapai efisiensi di edgeworth box itu karena kan setiap individu ataupun setiap produsen itu harus mencapai kondisi yang optimum ya, di mana kedua kurva dari isoquant sama si indifference itu harus sama-sama bersinggungan.
Makanya di sini itu false. Terus di sini yang soal selanjutnya nomor 5, rate of product transformation atau RPT between two outputs in the slope of production is the slope of production possibility frontier for those output. Ini true ya. Jadi slope dari si kurva PPF itu adalah rate of product transformation. Jadi mana yang harus dikorbankan ketika kita menambah salah satu produksi gitu. Itu adalah slope-nya. Kalau misalkan eh, slope-nya bentuknya apa jelas negatif ya. Cuman di sini kan dia nggak dijelasin bahwa si slope itu negatif atau positif, cuman bilang bahwa si slope dari PPF itu adalah si RPT, jadi ini true. Cuman kalau misalkan spesifik itu slope-nya negatif gitu. Terus nomor 6, rate of product transformation RPT records how X can be traded for Y while continuing to keep the available productive inputs efficiently employed. Ini true ya. Jadi salah satu itu harus dikorbankan kalau dalam konsep PPF ya. Kalian ingat recall lagi aja si materi P mikro. Ini hubungannya negatif, terus ya otomatis ketika kita ingin menambah salah satu produksi maka yang lain itu harus dikurangi. Asumsinya dua barang gitu. Terus efficiently employed. Tentu kalau misalkan si PPF itu harus efisiennya di sepanjang kurvanya. Oke. Terus nomor 7, Walras law shows that the total value of excess demand is larger than zero at any set of prices. Ini tuh harusnya kalau misalkan konsep Walras itu harusnya apa namanya sama dengan nol ya. Jadi nggak ada excess demand. Kalau misalkan konsep Walras itu kalian bisa cek di buku itu harusnya sama dengan nol. Terus nomor 8, uh, an allocation of resource is Pareto efficient if it is not possible through further reallocation to make one person better off without making someone else worse off. Ini keywordnya ada di sini ya. To make person better off without making someone else worse off. Ini konsep Pareto efisien. Ini basic banget sih. Harusnya kalian setelah baca ini langsung tahu jawabannya. Gitu. Terus soal selanjutnya, Nash equilibrium is a strategi profile bla 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 such that for player I sama dengan 1. Nah, di sini si Nash equilibrium itu dia base respon ya. Keywordnya itu dia base respon. Berarti kalau misalkan kita main di game teori terus mau lihat Nash equilibrium, itu kita harus lihat dulu istilahnya kita jadi second mover ya kalau mau lihat si Nash equilibrium karena kan respon tuh base respon. Berarti kita ngerespon dari tindakan lawan ya. Jadi Nash equilibrium itu keywordnya adalah si base respon. Jadi jawabannya ini true. Terus eh, nomor 10, a strategy that is a best response to any strategy the other players might choose is called a dominant strategy. Ini true ya. Jadi dominan strategi itu apapun yang lawan pilih, itu kita bakal tetap milih si strategi itu. Simpelnya mah gitu ya buat si dominan strategi. Jadi ini true karena dia respon juga kan. Entah itu lawan milih A atau B, kita akan tetap memilih A gitu. Berarti si A adalah dominan strategi. Itu. Terus nomor 11, Bertrand model is a game involving two identical firms choosing price simultaneously for identical products and they end up with situation similar to perfect competition. Nah, untuk si eh jadi kan kita di mungkin di Ekindus sama di Mikro 2 ini kan ada konsep ini ya. Bertrand, Cornot sama satu lagi itu Stackelberg. Cuman yang simpelnya itu si Bertrand sama Cornot. Jadi simpelnya gini, kalau kalian mau apa namanya? Kayak memahami si Bertrand itu secara mudah, kalau Bertrand itu dia bakal bersaing di harga ya. Makanya di sini involving choosing price. Kalau si Bertrand itu dia bersaing di harga. Kalau misalkan Kurnot, si Kurno itu dia bersaingnya di quantity. Simpelnya tuh gitu. Makanya si Bertrand itu walaupun dia punya market power ya, dia kondisinya di oligopoli.
Tapi kondisi persaingannya itu mirip sih perfect competition. Itu buat si Bertrand. Kalau misalkan Kurno, dia itu main di quantity. Dia battle-nya di quantity. Kalau misalkan Kurno gitu simpelnya mah. Nanti kita cek di buku aja. Kalau kalian mau cek juga boleh dari sekarang. Terus nomor 12. The Ness equilibrium in Bertrand model is the same as in perfect competition, even though there may be only two firms in the market. The situation is called Bertrand paradox. Ini simpelnya itu kayak kita belajar di PCM ya. Jadi si Bertrand paradox itu karena dia mirip PCM gitu ya, maka eh, si Nash equilibriumnya itu istilahnya susah untuk didapat karena eh, basic apa namanya rule of thumb dari si PCM ya ketika kita naruh harga di atas pasar gitu, maka ya otomatis orang-orang nggak akan datang ke kita gitu ya sebagai produsen. Sedangkan kalau misalkan kita naruh harga di bawah pasar, ya itu bakal eh, walaupun si konsumen itu datang ke kita, tapi kita nggak akan dapat zero profit ya, malah minus profitnya kalau misalkan di bawah pasar. Makanya kondisi ini adalah Bertrand paradox. Simpelnya mah gitu. Bertrand paradox itu kondisi ketika ketika si firm-firm di Bertrand model itu bertarung di harga, ujung-ujungnya ya mereka nggak bisa nentuin harga, ujung-ujungnya mereka jadi price taker. Itu adalah Bertrand paradox. Jadi ini jawabannya true. Terus nomor 13, cartel model is when firms act as a group and they end up with the monopoly outcome. Ini true ya, simple banget. Kartel itu eh, ketika beberapa perusahaan gitu ya jadi satu menambah skala produksi. Nah, skala produksi itu keywordnya di sini. Monopoly outcome. Aku kirim ke WA aja ya. Begitu. Oke, lanjut dulu ya. Eh, Cournot model is a game involving two identical firms by choosing quantities rather than price, and they end up with result between Bertrand model and cartel model. Nah, ini juga true ya. Satu keywordnya itu dia di quantities, sama yang kedua. Nah, ini tuh dia bakal berada di tengah-tengah antara monopoli sama Bertrand. Ini maksudnya si kartel model itu monopoli ya. Jadi si outputnya itu dia bakal berada, sorry, si price-nya itu dia bakal ada di tengah-tengah Bertrand sama si monopoli. Itu buat si Cornot nanti kita cek abis ini di bukunya. Terus yang terakhir, under Bertrand model, there is no liquid loss in the oligopoly market. Ini true ya, karena si Bertrand model itu simpelnya dia kayak PCM. Karakteristiknya mirip sama kayak PCM. Di PCM itu tidak ada liquid loss. Begitu, makanya ini jawabannya true. Terus bentar. Sorry. Kalau ada yang mau ditanyain boleh nih. Kita coba cek dulu sebentar ke buku ya. Salah. Market power imperfect competition. Oligopoli ini definisinya terus. Nah, ini Bertrand model ya. Yang tadi, nah Bertrand paradox. Di sini ada tuh. Tadi pernyataan yang ada di soal di sini udah aku tandain juga sih. Terus Cournot. Terus ada di grafiknya yang ini nih. Nah, ini ya si si Cournot itu dia bakal ada di tengah-tengah antara eh, Bertrand sama kartel atau monopoli. Monopoli outcome kan kartel ya. Jadi di sini untuk pembuktiannya kalian bisa lihat di bab market power yang chapter 15 imperfect competition buat lebih jelasnya.
atau mau cek-cek yang tadi juga semuanya ada di sini sih. Udah beberapa aku tandain. Tuh kayak gini, law of one price ada di sini. Tuh, begitulah ya untuk si TOF. Mudah-mudahan aman. Terus lanjut ke si grafik, soal grafik atau isian singkat. Nah, di sini kalau nggak salah aku pernah ini ya, pernah nunjukin ini pas di SG. Jangan nggak apa-apa, kita ulang aja. Nah, ini ya, eh nomor 17. What area represent the market profit under perfect competitive market? Nah, kondisinya ini tuh kalian yang harus identifikasi dulu asumsi asumsi PCM berarti ya di sini perfect competitive. Asumsinya adalah bahwa kondisi profit maximizing itu ada di P sama dengan MC. Otomatis kita cari equilibrium P sama dengan MC itu di mana. Nah, ternyata di sini ketika si P sama dengan MC itu dia ada di sini di titik J ya. Dia ada di titik J kuning. Nah, ini dia P sama dengan MC atau PCM. Oke. Terus habis itu baru kita tarik garis ya untuk dapetin si apa namanya si price atau yang si harga yang ditetapin di pasar. Nah, ini kan sempat aku jelasin juga bahwa kalau misalkan kita eh, ngelihat si harga, itu pastiin si harga itu ada di kurva demand ya. Berarti otomatis si harganya itu kalau misalkan under perfect competitive market itu ada di K ya, ada di sini. Nah, ada di sini. Ini P untuk si PCM itu ada di K. Nah, terus sekarang profit under perfect competitive market. Nah, area yang merepresentasikan profitnya berarti dia ada di sini ya. Atau kalian bisa tulis di sini areanya itu adalah segitiga dari K terus PA sama PC. Berarti kalian jawabnya di sini. Si area yang merepresentasikan profit itu adalah segitiga. Segitiganya boleh pakai apa namanya? Boleh pakai logo segitiga atau ya ini aja tulis segitiga dari si K terus PA sama PC. Ini adalah areanya. Cuman lebih bagus sih kalian gambar ya. Jadi ya hitung-hitung nambah-nambah apa ngeramein kertas jawaban. Jadi kalian lebih baik setiap poin itu kalian gambar aja kurvanya. Terus coret aja areanya yang mana. Cuman simpelnya gini. Kalau mau yang simple, ini perfect kompetitif. Nah, terus soal selanjutnya. Kak, maaf. Kenapa? Kalau misalnya yang 17 berarti bukan nol profitnya. Profitnya nol, cuman kan area yang merepresentasikannya, nah di sini itu selama dia di atas ini, di atas apa, di atas PC, selama dia di atas PC, itu hitungannya, Hmm. jadi walaupun dia zero profit, hitungannya tuh profit kalau di PCM tuh. Jadi kan asumsinya cuma dua ya, zero profit sama minus. Nah, kondisi ini menunjukkan zero profit gitu aja sih sebenarnya mah. Hmm. Kasih Kak. Oke. Terus ini yang nomor 18, what price and quantity will the single price monopolist charge? Nah, kalau misalkan single price monopoly, itu kan kita balik lagi ya ke rule of thumb-nya dulu. Kalau monopoli itu kondisi profit maximizing-nya itu MR sama dengan MC ya. Simpelnya MR sama dengan MC. Berarti, eh ya aku hapus lah ya.
Kalau MR sama dengan MC berarti kita harus tandain tuh MR sama dengan MC-nya di mana. Di sini ya. Nah, ini MR sama dengan MC. Nah, tapi karena di sini itu monopoli, terus kita harus nentuin harganya itu dari si demand-nya, berarti si harganya bukan ada di PC, tapi ada di sini di PB. Nah, di sini harganya. Kalau naruh harga itu pastiin di kurva demand ya, jangan sampai salah. Kalau misalkan ditanya price itu pastiin antara F, K, H, M. Tadi kan P sama dengan MC itu di sini, di K. Ini udah langsung ketahuan ya, P sama dengan MC ada di sini. Kalau misalkan monopoli kan MR sama dengan MC. Cari dulu equilibrium MR sama dengan MC ada di sini. Cuman tarik garisnya kita ke atas ini. Jadi si F itu adalah P untuk monopoli. Otomatis kuantitinya ada di Q1 di sini. Ini Q monopoli atau QM lah ya. Price and quantity. P-nya ada di F, terus kuantitinya ada di Q1. Berarti terbukti juga di sini ya bahwa kalau dia monopoli, harganya lebih tinggi sama kuantitinya lebih sedikit. Itu yang nomor 18. Kalian bisa tulis di sini eh harga atau price itu sama dengan F. Terus kuantitinya atau output lah ya aku nyebutnya. Outputnya ada di Q1. Nih, buat yang nomor 18. Terus nomor 19. What area represent the weight loss if this firm perfectly price discriminate? Ini mungkin kalau misalkan yang belum pernah aku jelasin ya bahwa si price discrimination itu dia aduh, antara dia ada di ini, ada di sini, di PA atau di PB, di PC atau dia di PC. Tadi kan monopolisnya itu ada di PB ya. Si price monopoli sama kuantitinya itu di titik F, price-nya ada di PB, kuantitinya di Q1. Nah, kalau misalkan dia price discrimination, itu opsinya ada dua. Ada yang dia naruh harga di harga maksimum ya, harga di mana orang itu nggak akan beli ya. Kan harga price maksimum itu, kalau kalian ingat di PIE di mana si harganya itu orang udah nggak ada yang mau konsumsi. Atau di sini ketika konsumsinya nol atau si outputnya nol, berarti kan ada di PA. Nah terus sama yang kedua itu misalkan kalau dia perfectly price discrimination atau ada di si PC atau kondisinya itu si P sama dengan MC, itu kondisi yang kedua. Nah otomatis berarti kan di sini kita udah punya dua apa ya istilahnya, udah punya dua area ya. Area yang pertama itu ketika dia perfectly price discrimination itu segini semuanya, segitiga PA, PC sama ini nih, PA, PC, PK. Oke. Terus yang kedua ketika dia naruh harganya di si PA. Nah otomatis delete lossnya yang mana? Kalau misalkan dia naruh harga di PA, delete lossnya yang ini. Semuanya, aduh. Gitu. Jadi lossnya itu berarti si PA, PC, sama K. Atau area yang menunjukkan tadi ya yang nomor 17. Area yang represent the firm profit under competitive market. Jadi nomor 17 sama 19 ini kondisinya sama. Delete lossnya itu si ini, PA, PC, sama K.
Nah ini sama segitiga PAPC. Nih. Oke. Itu nomor 19. Terus yang terakhir. Aduh. Sorry, bentar. What area represent the profit if the firm perfectly price discriminate. Nah, buat yang terakhir, kondisi ketika dia perfectly price discriminate, itu berarti yang di PA ya. Ketika dia di PA, profitnya berarti semua di kurva demand ini. Ini kalau misalkan dia perfectly price discriminate, dia naruh harga di titik maksimum. Gitu. Berarti di sini segitiganya adalah PA, PC, apa ini? PE berarti ya sama M. PA, PE sama M untuk kondisi perfect price discriminate. Gitu. PA, PE, M. Dah. Ini buat yang eh, isian singkat. Kalau aman kita bisa lanjut ke SI. Ini buat SI mau yang mana dulu nih? Ini nomor 1 itu sebenarnya gampang, cuman dia agak panjang ya penyelesaiannya. Terus kalau yang nomor 2, itu aku pernah ngejelasin ya, pas di SG ya ini, nomor 2. Nomor 2 mungkin terakhir juga boleh lah ya untuk si nomor 2. Karena nggak perlu dicatat, ntar aku tinggal jelasin ulang aja. Paling nomor 1 dulu. Nomor 1 terus ke nomor 3 lah ya. Oke, nomor 1 dulu. Nomor 1 ini diketahui bla bla bla. Cuman yang penting-penting ini sih persamaan-persamaan ini aja sih yang pentingnya. Si X, Z, U sama ini L dan N. X dan Z itu apa? X dan Z itu adalah barangnya ya. Barang yang diproduksi. Terus U itu adalah U apa? U itu katanya utility of consumer. Berarti otomatis ini kita bisa tahu nih bahwa yang akan dimaksimalisasi adalah si utility ya. Karena sebagai di sini keywordnya itu benevolent social planner. Kalau benevolent social planner atau misalkan pejabat pejabat publik yang baik gitu ya, nyenengin rakyatnya, nyenengin rakyatnya ada di maksimalisasi utility. Kalau misalkan eh, lawannya itu berarti minimalisasi input. Kalau misalkan pejabat publiknya yang korup, itu berarti dia minimalisasi input, subject to utility. Kebalikannya aja, karena di sini benevolent social planner, benevolent itu kan baik ya. Jadi di sini kita maksimum utility, subject to constraint-nya ini. Nah, otomatis bisa kita tulis buat yang nomor 1 ini yang part 2. Oke.
Nah, ini set the state of problem. Berarti di sini kita akan nomor 1A ya, yang A. Berarti di sini max U sama dengan X theta Z1 min theta subjek tuh atau dengan kendala si ini L sama dengan LX. Ini kan L tuh lebar ya, N itu length input ya, output maksimalisasi output, subjek to input LX plus LZ sama NX plus NZ. Nah, di sini kalian apa namanya? Jelasin lebih detail ya si persamaannya. Berarti ini tuh eh max U yang merupakan fungsi dari eh, NX sama LZ aja lah ya biar gampang. LX sama NX. Kalian masukin tuh si si X sama Z-nya. Di U-nya alfa X pangkat rho ditambah 1 min A NX pangkat rho. Begini. Ini si X-nya ya. Itu pangkat 1 per rho. Nah, ini X-nya udah masukin ke sini, ke si fungsi U ya. Ini adalah X, ini kita kasih kurung lagi. Kurung pangkat theta. Terus tinggal masukin si Z-nya. Nah, ini kan kita pengen bikin LX sama NX ya. Berarti yang ininya itu kita inverse si fungsinya. Kita transformasi jadi LX. Berarti LX itu adalah, sorry, LZ berarti. LZ itu adalah L min LX ya. Ini juga sama. NZ itu adalah N min NX. Oke, kita selesaiin dulu ini buat si ngelengkapin formulanya dari yang poin A ya, bentar.
Ini udah beres. Ini tinggal si constraint-nya. Tulis aja ini berarti kita punya constraint yang baru ya, karena udah kita transformasi. Sekarang constraint-nya ini. Nah, ini buat yang jawaban nomor 1A. Cuman bikin gini aja. Maksimalisasi utility sebagai benevolent tadi, pejabat yang baik ya. Kita mencoba maksimumkan utility dengan si utility-nya itu merupakan fungsi dari LX sama NX. Kalau misalkan mau pakai yang Z juga boleh. Bebas lah ini mah ya. Suka-suka kalian. Terus di sini subject to input, max output, subject to atau si constraint itu inputnya adalah lebar sama len. Ini mau ditulis itu L itu sama dengan lebar, terus N sama dengan len juga boleh. Cuman buat yang nomor 1, ya 1A, ini begini aja jawabannya. Nah, baru yang PR itu yang B-nya. Cuman katanya juga apa not necessarily solve until the solution ya. Cuman tetap aja panjang ini karena kan kita perlu pakai product rule sama chain rule ya. Karena ini ada fungsi, terus fungsinya itu berpangkat, terus si pangkatnya itu ada dalam pangkat lagi. Jadi chain rule-nya 2 kali, terus karena ini perkalian ya, ini ada 2 ruas, dibagi oleh ini nih. Ini aku tandain kuning di sini. Berarti otomatis pakai product rule ya, karena dia perkalian. Ada product rule, sama ada chain rule 2 kali. Oke, langsung saja berarti ya. Kita coba bereskan yang B-nya. First order condition, berarti kita harus cari DU DLX ya berarti sama dengan 0 sama DU per DNX sama dengan 0. Simpelnya mah ini tuh nyari turunan pertama dari si utility ya terhadap LX sama yang satu lagi nyari turunan pertama dari utility terhadap si NX. Begitu doang, cuman ya eh panjang ini. Kita coba ini kita kerjakan step by step dulu ya, yang ini dulu. Yang si DU LX. DU per DLX. Karena product rule berarti kan kita perlu cari eh, U aksen dikali V aksen, dikali V ditambah U dikali V aksen ya. Nah, di sini yang U-nya itu yang ini U, terus yang ininya V. Oke, gitu. Nah, di sini misalkan kita step awalnya nyari si U aksennya dulu. Kita mau nyari U aksennya berarti ini udah aku catat sih. Si U aksennya itu kita chain rule ya. Si pangkatnya dulu kita turunin berarti kan jadi begini. Theta alpha LX pangkat rho tambah 1 min alpha dikali NX pangkat rho. Terus ini kita tutup. Sini pangkat 1 per rho ya. Terus pangkatnya kita kurangin karena ini kan si tetanya ke bawah tuh. Dia otomatis di sini teta min 1. Ini chain rule yang pertama. Chain rule yang kedua dikali berarti ya 1 per rho. Nah ini nih, ini kan ada 1 per rho nih. Kita turunin sekarang karena dia pangkat ya.
dia ada persamaan si pangkatnya itu 1 per rho. Berarti 1 per rho alfa terus Lx pangkat rho ditambah 1 min alfa Nx pangkat rho ya. Nah, di sini karena si 1 per rho-nya turun, otomatis pangkatnya min 1 ya. Berarti 1 per rho min 1 per rho min 1. Terakhir, baru kita turunin si Lx-nya. Berarti kita turunin terhadap Lx, si persamaan eh yang di U ya. Yang di sini nih. Yang komponen Lx kan cuma si alfa Lx pangkat rho doang nih. Berarti ya gampang dong untuk si turunannya. Turunannya berarti rho alfa Lx pangkat rho min 1. Beres. Ini baru beres U aksennya doang. Kita cari V aksen. Oke. V aksennya berarti ini sama ya kalau V aksennya. Eh, stepnya sama. Cuman ini kan tadi yang ini nih, yang sebelah sini. Sekarang kita turunin yang sebelah sini. Nah, untuk si V aksen itu aku sudah dapat itu ada di 1 min theta berarti ya. 1 min theta dikali beta dikali L min Lx pangkat rho ditambah 1 min beta terus N min Nx ya. N min Nx pangkat rho terus kita tutup 1 per rho tutup lagi berarti 1 min theta kurang 1 min theta berarti ya. Ini di sini min theta. Oke? Oke. Terus habis itu chain rule kedua, ini kan chain rule pertama. Chain rule keduanya nurunin si ini nih. 1 per theta. Jadi dikali. Enakan ke bawah apa ke pinggir? Ke pinggir aja lah ya. 1 per rho berarti 1 per rho dikali beta L min Lx pangkat rho ditambah 1 min beta 1 min beta N min Nx. Ini tutup dulu. Jadi 1 per rho ya. 1 per rho min 1. 1 per rho min 1. Terus terakhir tinggal turunin komponen ininya yang ada NX-nya di sebelah sini nih.
Berarti anggaplah ya si N-nya itu udah pangkat. Jadi si N-nya itu udah kita masukin ya jadi N pangkat rho sama NX pangkat rho. Karena dia di sini pengurangan, yang dituruninnya cuma NX, berarti kan yang N ini hilang ya, tinggal sisa NX doang. Maka si chain rule terakhirnya di sini dikali ya, dikali min, itu jangan min deh, dikali rho beta LX. Ininya LX-nya minus ya. Sorry, maksudnya tuh di sini kita kan nulisnya terhadap LX tadi salah. Ini yang ada komponen LX-nya maksudnya, sorry. Ini si LX-nya pangkat rho, si L-nya juga pangkat rho. Ini yang komponen L-nya berarti hilang, tinggal sisa LX-nya doang ya. Cuman si LX-nya minus. Beta min LX, rho min 1. Beres. Nah, ini kita udah punya si U aksen sama V aksennya. Setelah itu, step terakhirnya kita bikin nih. Si ini nih. Nah, yang ininya kita masukin. Berarti DU per LX, DU per DLX ya. Ini kan U aksen. U aksennya ini kita copy saja supaya cepat. Ini U aksen. Oke. U aksen dikali ya. Mau ke bawah mau ke pinggir. Enakan mana? Ke bawah aja kali ya. Ini aku kasih tanda ke bawah. Ke bawah. Dikali ya. U-nya yang mana? U-nya yang ini. Ini si U-nya. Sip. Ini dikali U kan. Ini nggak usah ditandain lah ya. Aku tandain pakai aksen-aksenannya aja. Sorry, salah dong. Harusnya V ya. U aksen dikali V. Berarti V-nya yang ini. Ini V-nya. Ini U aksen. Terus yang ini V. Dikali lagi ya, dikali. Ini dikalinya pakai X aja kali ya, dikali. Dikali U. U-nya adalah yang ini. Copy. Keluar apinya gitu. Kalau nyolokinnya ke tempat colokan yang salah tuh harus dicolokin ke tempat colokan yang nggak ini, yang nggak apa Ini namanya, U. yang pas. Kalau colokannya beda Dikali. kan langsung ada Dikali apinya V gitu kan. aksen yang Kalau ini. ada apinya udah pasti mati. Iya kan kirain kalau Nah, beres ini buat yang si turunan pertama dari si LX. Ini berarti bukan kali dong, tambah ya.
Ini di sini ditambah. Nah, U aksen dikali V, U dikali V aksen. Ini V aksennya. Jangan lupa karena dia first order condition sama dengan 0. Kalau Pak Harlan nggak ada sama dengan 0 suka disalahin. Jangan lupa sama dengan 0. Ini untuk si turunan terhadap LX. Nah ini. Kalau mau disederhanain ya silakan. Cuman ya kan dia soalnya juga nggak minta ini ya. Nggak minta sampai beres katanya. Yang penting first order conditionnya aja. Itu terhadap si LX. Nah yang satunya lagi yang terhadap NX. Ini SPREP tuh ada kuisnya sih. Kalau ada kuis yang NX-nya nih, boleh nih. Turunkan terhadap NX, si DU. Stepnya mah sama. Cuman bedanya sekarang diturunkannya terhadap NX. Cari U aksen dulu, kalau mau gampang. Terus cari V aksennya, baru masukin ke produk dulu. U aksen dikali V, ditambah U dikali V aksen. Ini dan ada yang mau nyoba, cobain aja. Ntar eh, tunjukin aja hasilnya. Apakah sama dengan aku atau tidak. Kalau misalkan sama berarti bagus, udah bisa berarti. Kalau misalkan beda, nanti kita cek salahnya di mana. Supaya kalian juga ini dapat muscle memorinya ya. Ini soal-soal kayak gini kan kurang lebih ke muscle memory nih. Kalau misalkan seandainya sama persis. Jadi kita bisa lanjut dulu ke yang si game teori. Salah. Yang game teori. Nah, yang ini. Si game teori. Di matanya di sinilah. Atau di tempat baru aja deh ya. Sini. Nah, game teori oke. Nah, untuk main game teori, kalau main game teori itu kalian ada eh, dua ya, nyari step satunya itu nyari dominan strategi dulu, baru nanti dapat Nash Equilibrium. Step keduanya nyari Nash Equilibrium. Terus eh, kalian buat analisisnya sebenarnya ini tuh bisa nyari dari firm A atau firm B ya, bebas. Apa namanya ya, sedapatnya kalian gitu. Kalau misalkan eh, nanti di sini aku bakal contohin analisisnya itu dari firm B. Ntar kalau kalian mau ngulik, mau penasaran gitu ya, kalian coba analisisnya dari firm A. Nah, di sini ada 4 poin katanya. Ada yang pertama si poin A itu, apakah ini zero sum game? Please explain. Kalian harus jelasin dulu kalau misalkan soal kayak gini zero sum game itu apa, ya. Zero sum game itu kalau misalkan kata sini kosong, zero sum. Ada di sini deh. Kalau nggak salah udah aku pernah ini. Nah, zero sum game. Copy image. Nah, zero sum game itu katanya a game in which winnings for one player are losses for the other player gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan zero sum game cuma ada satu orang yang bakal menang gitu ya, simpelnya. Nah, otomatis setelah kalian definisikan zero sum game itu apa, step keduanya eh berdasarkan definisi tersebut gitu ya, kalian lihat, contohin, berikan contoh misalnya eh kalian lihat
ketika si firm A itu ngambil A1 ya. Misalkan A1 dengan B1, terus A1 sama B2. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, kalau misalkan A1 B1, firm A yang menang ya, dia 6-2. Berarti A win. Terus sekarang yang A1 B2. A1 B2 itu kan di sini si B yang menang ya, karena 5-6. B win. Nah, kok otomatis dari kita nemuin satu ini aja, ya si matriks ini atau si game teori ini udah bukan zero sum game ya. Kalau zero sum game itu di setiap kolom dan barisnya itu misalkan si firm A ya menang semuanya. Kalau zero sum game itu misalkan firm A menang semua tuh. Jadi si eh kalau firm A kan baris, berarti barisnya itu nilainya lebih gede semua tuh dibandingkan si kolom. Itu kalau misalkan zero sum game. Berarti yang A itu dia non zero sum game. Karena ini alasannya hanya satu player win. Kalau zero sum ya. Sedangkan ini si A bisa menang sama B juga bisa menang, otomatis bukan zero sum game. Itu yang poin A-nya. Terus yang B-nya, nah ini lumayan seru. Misalkan kita langsung praktek aja ya. Ini kan yang B itu dia kita diminta nyari DDS ya, dominant and dominated strategies. Nah, buat main DDS di sini eh misalkan langsung main aja, misalnya di sini aku main dari firm B dulu. Kita main dari firm B. Firm B itu kan berarti dia kolom. Berarti kita ngebandinginnya kolom sama kolom sama kolom, oke? Nah, di sini kita bandingin nih sekarang. Eh, B1 sama B4 ya. Kita coba kita coba sandingkan antara B1 sama B4. Nah, B1 ini kan dia 2. Terus B4 ini dia punya 4. Nah, terus abis itu selanjutnya kita cek nih si B1 yang selanjutnya. Ini 8. Terus di sini B4-nya itu 5. Di sini kan kondisi pertama eh si B4 yang unggul ya di kondisi B4 ini. B4 yang baris pertama, B4 baris pertama itu menang, tapi ketika kita lihat B4 baris kedua di sini kalah. Nah, otomatis di sini nggak bisa kita sandingkan nih. Kalau misalkan kita mau nyari dominan strategi, itu kan eh, yang namanya dominan berarti kita harus fix gitu ya antara B1 sama B4 itu semuanya misalkan B4 menang gitu. Sedangkan di sini ada kalanya si B1 itu menang, yaitu di baris kedua. Nah, sekarang coba kita ke si B2 sama B4. B2 sama B4 di sini 6 sama 4. Itu kan di sini B2 ya unggul. Strategi B2 unggul. Nah, terus sekarang B2 yang baris kedua 4 sama 5. Nah, sekarang B4 nih yang unggul. Berarti otomatis kita nggak bisa compare nih. Sekarang B1 sama B2 udah nggak bisa kita compare sama B4. Oke. Terus yang terakhir nih sekarang B3 sama B4. B3 sama B4 di sini 5 di baris pertama 5 sama 4 ya. Terus baris keduanya 6 sama 5. Terus habis itu di sini 5 sama 3 sama terakhir 8 sama 2. Otomatis di sini B3 unggul semua ya untuk si firm B. Strategi B3 ini adalah strategi yang unggul dibandingkan B4. Berarti di sini kita udah bisa eliminasi nih si B4. Berarti si B4 itu dia dominated.
Berarti kita bisa eliminasi. Sekarang kita punya sisa apa ini namanya? Sisa payoff matrix ya. Tinggal 3 kali 3 yang awalnya 4 kali 4 karena B4 ini udah kita eliminasi gitu. Nah, sekarang kita coba main ke si eh, yang A ya. Misal kita coba main dulu ke yang A. Yang A itu dia ada di sebelah kiri ya. Atau dia kan baris, berarti kita ngebandinginnya di kolomnya. Nah, di sini kita bandingin misalkan A1 sama A2 dulu. 6 sama 9. 6 sama 9 di sini A2 unggul. Terus habis itu kita lihat eh masih A1 sama A2, 5 sama 8. Di sini A2 masih unggul ya. Terus yang terakhir 4 sama 6. A1 sama A2 ya, masih A1 sama A2 di sini. 6 sama 9 unggul A2, 5 sama 8 unggul A2, 4 sama 6 unggul A2. Berarti di sini A1 itu dominated ya. Berarti A1 bisa kita eliminasi di sini. Set. Ini A1 habis. Berarti kita punya sisa eh 3 kali 3 ya berarti ini. Itu 2 3. Oke benar 3 kali 3. Nah, kita tinggal punya sisanya yang ini. A2, A3, A4 sama B1, B2, B3. Tinggal sisa 3 strategi ini. Nah, di sini boleh kita coba ke B dulu misalnya. Kita coba ke B, kita coba lihat B1 sama B2 nih. B1 sama B2 8 sama 4, 7 sama 4, 3 sama 9. Nah, di sini 3 sama 9-nya unggul di B2, berarti B1 sama B2 nggak bisa disandingin ya, karena di sini awalnya B1 yang unggul 8 sama 4, 7 sama 4, tapi di terakhir, di baris terakhir, itu 9 sama 3, berarti kita nggak bisa sandingkan nih di sini. Nah, terus di sini kita coba misalkan B2 sama B3. B2 sama B3, 4 sama 6, 4 sama 5, menang B3 ya, B3 unggul, tapi terakhir di baris terakhir 9 sama 8 B2 unggul, berarti nggak bisa disandingin nih B2 sama B3. Terakhir misal mau nyoba B1 sama B3. B1 sama B3 di sini 8 sama 6, 7 sama 5 unggul B1. Tapi di sini 8 sama 3 B3 unggul, berarti kita nggak bisa sandingin untuk step selanjutnya nggak bisa sandingin strategi yang B ya. Otomatis berarti kita harus pindah ke yang A gitu. Kalau misalkan strateginya habis gitu ya, jangan maksa walaupun apa tadi kan aku awalnya dari B ke A terus balik lagi ke B nggak mesti gitu. Jadi kalian mesti cari strategi yang bisa disandingkan gitu ya, dan itu istilahnya semuanya itu dia mendominasi. Jadi nggak ada yang bertolak belakang gitu antara strateginya. Misalkan sekarang kita balik lagi ke A nih. Misalkan kita coba compare eh, A2 sama A3 nih ya. A2 sama A3 misalkan berarti yang sebelah kiri ya. Terus kita bandinginnya ke baris. Di sini 9 sama 8. Terus 8 sama 4 unggul A2. Tapi di sini 6 sama 7 itu unggul A3. Berarti di sini nggak bisa kita sandingin kan A2 sama A3. Otomatis sekarang kita main misalkan A2 sama A4. Kita coba main A2 sama A4. Langsung aja 9 sama 4. A2 unggul. 8 sama 3. A2 unggul. 6 sama 2. A2 unggul. Berarti ini 4 dominated ya. Kita bisa eliminasi ini strategi A4. Set. Berarti kita tinggal punya sisa strategi B1, B2, B3 sama A2, A3. Tinggal sisa 3 kali 2 berarti ini. Nah, kita coba bandingin sekarang ke A lagi misal. Atau sekarang bisa coba ke B. Kalau misalkan ke B, di sini kita coba tes B1 sama B2, 8 sama 4, 7 sama 4. Berarti di sini B2 bisa kita eliminasi ya. Di sini nih, ini 8 sama 4, B1 unggul, terus 7 sama 4, B1 unggul. Berarti di sini B2 bisa kita eliminasi.
Tinggal sisa B1 sama B3, A2 sama A3. Kita coba main ke B dulu lagi. Di sini 8 sama 6. Ini masih main di B ya. 8 sama 6, 7 sama 5. B1 unggul, B3 dominated, B3 eliminasi ya di sini. Habis. Berarti kita tinggal punya ini. Strateginya tinggal sisa B1 sama A2 sama A3. Karena yang bisa kita cuman bandingin cuman A ya. Cuman di sini kan sisa yang A. Berarti ya udah tinggal langsung aja lihat yang A lebih gede yang mana. Di sini ternyata yang lebih gede itu si A2. Berarti A3 bisa kita eliminasi. Nah, otomatis di sini bisa kita simpulkan dominan strateginya itu adalah untuk si firm B itu B1, untuk si firm A itu yang A2. Itu untuk si dominan strateginya. Dominated strateginya itu yang dieliminasi. Itu yang dominatednya. B2, B3, B4, A1, A3, A4. Itu yang dominated. Begitu. Ini kan yang A ya. Yang B-nya dominan. Dominannya itu si firm A. FA ya. Firm A itu. Dia yang A2. Terus yang firm B. Firm B-nya itu B1. Ini dominannya. Dominatednya yang dieliminasi. Dominatednya semua yang tereliminasi kalian tulis aja. Itu buat yang si poin B. Begitu untuk main game teori. Nah, kalau misalkan kalau ada yang nyoba, misalkan tadi aku nyoba dari firm B. Kalau misalkan kalian nyoba dari firm A, apakah sama atau tidak? Cobain. Harusnya sih hasilnya sama ya. Kalau kalian main dari firm A. Begitu. Mudah-mudahan aman ya. Itu yang si B. Terus yang C, Nash equilibrium nih. Nah, kan tadi definisi Nash equilibrium itu kan dia base respon, otomatis dia kan dominan strategi ya. Kalau Nash equilibrium itu. Nah, sekarang cara tahu apakah dia Nash equilibrium, itu caranya begini. Si B itu kan tadi tunggu dari A dulu, dari A ya. Misal if A ketika dia milih itu apa, choose. Tadi dia A2 ya, berarti if si A itu milih A2. Kita lihat sekarang A1 sorry. Kalau misalkan si A-nya pilih A2, itu kan berarti opsinya itu ada si responnya itu B1, B2, B3, sama B4. Oke. Nah, sekarang kita lihat si A2. A2 itu kan si B1-nya itu 8. Oke. Terus B2-nya 4. B3-nya 5 ya ini. Berapa sih ini? 5 ya? 6. 6 sama 5. 4, 8, 4, 6, 5. 8, 4, 6, 5.
Nih, apakah ketika si A itu milih A2, apakah si B1 itu akan memilih, apakah si B itu akan memilih B1? Ternyata betul ya. B1 itu base respon. Karena si 8 itu lebih besar dari 4, lebih besar juga dari 6, lebih besar dari 5. Ini si 8 ini. Oke, berarti otomatis di sini B1 itu Nash equilibrium ya. Verified Nash equilibrium untuk si B1. Nah, sekarang kalau misalkan si B-nya itu milih B1, if B choose B1, kita coba lihat respon dari si A1 sampai A4. A1, A2, A3, A4. Kita lihat di sini 6, 9, 8, 4. 6, 9, 8, 4. Ini aku tandain deh. B1. Nah, di sini untuk si respon dari si firm A gitu ya, ketika si B-nya milih B1, ternyata si A2 itu adalah base respon, bener. Terbukti. Ini dia lebih besar ya, lebih besar dari 6, lebih besar dari 8, lebih besar dari 4. Si A2 ini. A2 itu base respon. Oke, berarti di sini terbukti ya Nash equilibrium. Terbukti A2B1 Nash equilibrium. Itu buat yang si C. Oke, beres. Terus yang terakhir disuruh convert ke extensive format atau eh yang kayak mind map itu loh, yang diagram pohon. Mudah-mudahan udah diajarin ya. Itu tinggal ini aja dibikin diagram pohonnya. Katanya si F from A itu move first, berarti otomatis si diagram awalnya itu si from A ya. Yang D berarti terakhir ini. Yang D sini berarti ya from A. Terus from A itu punya 4 strategi. Ada A1, terus ada A2, terus ada A3, sama yang terakhir A4. Nah, respon dari si B itu ada 4 ketika si A itu first mover B ya. Ada B1, terus B2, B3, sama B4. Ini juga sama.
Habis itu kalian tinggal masukin aja ini si angka-angkanya. A1, B1, A1, B2, A1, B1 berarti berapa tuh? 62, 56, 45, 62, 56, 45, terus 84, yang A2 98, 84, 66, 98, 84, 66, sama 75. Oke. Terus yang A3 87, 44, 75, 84, 7 berapa? 87, 44, 75, 87, 44, 75, sama 63. Terus yang terakhir 43, 39, 28. 92. Udah, ini buat yang D. Kalian tinggal bikin gini aja. Kalau misalkan ditanya Nash equilibrium ya berarti tinggal ini aja ditandain si apa namanya? Si kurvanya ditandain aja. Misalkan pakai garis-garis eh tadi itu di A2B1 ya. Yang ini 98. Tandain aja gini. Nah, ini kalau misalkan kalian diminta nyari si Nash equilibriumnya. Terus kan kalau nggak salah di game teori itu ada ini ya, hmm, ada dua jenis ini movement, ada yang simultan sama ada yang secara apa namanya satu-satu parsial uncertainty ya, game teori itu. Nah ini game teori. Nah, ada yang simultan sama ada yang sequential. Kalau yang sequential itu ya kalian tinggal bikin kotak aja di sini kayak di buku. Jadi kalian bikin ada dua nih, ada A, sorry ada tiga berarti di sini kalau yang contoh buku. Ada yang A, B, sama C. Kalau misalkan ternyata di soal yang ntar gitu ya pas ujian diminta yang sequential, berarti kalian bikin tanda aja. Kalau misalkan di sini kan berarti ada ini nih, kalian tandain pakai ini aja, kotak. Ini kotak satu, kalau misalkan yang sequential tuh kotak kedua, tinggal tandain aja sih. Sama yang ini. Berarti ada dua, ada lima ya, ada 5 game. Kalau misalkan yang sequential, kalau simultan itu cuma ada satu game, gitu aja simpelnya. Buat ngebedain sequential sama simultan. Kalau simultan udah jelas pasti satu game ya, karena di sini juga nih cuma ada D doang. Jadi simultan cuma ada satu satu game, satu permainan. Itu buat yang si game teori beres nih semuanya. Ini game teori. Terus soal yang terakhir, yang nomor 2. Ini yang nomor 2 itu, nah ini. Nah yang nomor 2 diminta cari quantity price yang A-nya ya. Yang A-nya diminta cari quantity sama price. Eh
quantity sama price monopoli lah ya intinya. Nah, buat nyari quantity sama price itu balik lagi rule of thumb ya. Rule of thumb monopoli, MR sama dengan MC. Kalian identifikasi dulu. Nah, di sini ini udah dikerjain nih. Ini MR sama dengan MC ya. Berarti harus nyari si itu soalnya gimana sih? Diketahuinya Ki sama C doang. Otomatis berarti stepnya kalian harus nyari total revenue dulu nih buat yang ngejawab si nomor A. Nyari total revenue dulu. Nyari total revenue-nya itu P dikali Q. Terus di sini kenapa si P-nya itu dia eh apa namanya di sini tuh P fungsi dari Q ya, bukan pakai Q fungsi dari P. Karena kalau di monopoli itu sebagai price maker ya, dia tuh bukan price taker. Maka yang jadi masalah untuk si monopolis adalah harga, bukan kuantitas gitu. Apa namanya? Basic teorinya. Sedangkan di PCM itu kan dia price taker, otomatis dia istilahnya udah nggak perlu bermasalah sama harga. Kalau di PCM, yang di sini contohnya nih aku kasih contoh tuh kemarin TRC ya. TRC itu PCM, P dikali Q fungsi dari P. Nah, sedangkan untuk si monopoli, itu kan yang jadi concern adalah si P-nya. Makanya di sini P fungsi dari Q dikali Q. Nah, justru Q-nya yang kita cari. Kita mencari suatu fungsi yang merupakan fungsi dari Q lah gitu. Yang jadi concern adalah si Q-nya. Sorry, P-nya yang mengandung unsur Q gitu ya. Ini jadi step awalnya kalian cari TR. Nah, di sini P dikali Q, P-nya itu fungsi dari Q. Jadi kalian di soal harus di-inverse dulu tuh. Ini nih, si Q-nya inverse dulu jadi fungsi P. Nah, kalau di-inverse tuh jadi kayak gini. P sama dengan 100 min Q per 20. Gitu. Nah, setelah di-inverse, 100 min Q per 20 dikali Q. Nanti kalian dapat si TR-nya. TR-nya itu, ya ini 100 Q min Q kuadrat per 20. Oke. Nah, baru kan kita udah punya TR nih. Terus si fungsi cost-nya juga udah diketahui. Berarti kalau cost-nya kan tinggal kita turunin aja ya. Buat dapetin si marginal cost. Nah, di sini turunan dari si TC nih. Si 0,05 Q kuadrat ditambah 10.000. Nah, itu kan segini nih. Si 0,1 Q. Itu MC-nya. Terus yang TR. Turunin aja ini. Si 100 Q min Q kuadrat per 20. Di sini si MR-nya itu 2 Q per 20. Nah, habis itu masuk ke rule of thumb. Ini cari TR step 1. Terus ini step 2. Ini step 3. Step 3-nya rule of thumb MR sama dengan MC. 100 per 2 Q per 20 sama dengan 0,1 Q. Di otak-atik aja secara aljabar biasa. Di sini kita dapat nih Q monopolinya itu 500. Setelah kita selesaikan ya persamaannya, setelah si persamaan diselesaikan, nanti dapat nih si Q monopoli itu ada di 500. Nah, setelah itu kita udah punya Q. Nah, otomatis tadi kan kita di awal udah punya fungsi P nih. Berarti kan untuk mendapatkan si fungsi P monopoli tinggal substitusi aja tadi Q monopolinya di sini 100 min 500 per 20. Itu buat dapetin si price monopoli. Nah, di sini nih udah nih 100 min 500 per 20 itu 75. Berarti jawaban yang apa namanya? Nah, yang ini yang A. Berarti Q-nya itu sama dengan 500 QM lah ya. QM-nya 500. Sih. 500 terus PM-nya 75. Ini buat yang poin A. Terus yang poin B eh, pada key pada key pada key-nya 500 atau pada output 500 gitu ya. Calculate profit. Nah, ini mah gampang. Kalian bisa pakai TR min TC. TC-nya kalian tinggal substitusi aja si key tadi, si key 500
Sub itu sih ke fungsi Ki yang diketahui di soal yang 0,05 Ki kuadrat plus 10.000. Kalian tinggal masukin tadi Ki monopolinya 500. Dapat si total costnya 22.500. Terus ini nyari AC itu kalau misalkan kalian mau pakai P min AC dikali Ki. Serah mau pakai yang mana ya. Mau pakai P min AC nggak salah, P min AC kali Ki nggak salah, TR min TC juga nggak salah. Sama kok hasilnya. Ini step 4 berarti ya. Nah, di sini si TC-nya itu 22.500. Nah, di sini aku contohin tuh pakai P min AC. Kalau misalkan pakai P min AC itu si profitnya itu 15.000. Nah, kalau misalkan kita pakai si TR min TC, nggak ada ya di sini. Pakai P min AC. Kalau misalkan mau pakai TR min TC, berarti tinggal substitusi aja si TR-nya ke sini nih. Ke apa namanya? 100 Ki min Ki per 20 kuadrat atau Ki kuadrat per 40. Masukin tuh ke situ. Kalau mau pakai TR min TC ini di sini lah ya. TR sama dengan 100 dikali 500. Terus min Ki kuadrat per 40. Min 500 kuadrat berarti ya. Min 500 kuadrat per 40. 20 ke 20 400 ya. Nah, ini kalau misalkan kalian pakai TR min TC, sama aja sih harusnya hasilnya 22.500. Berapa? 15.000, sorry. Ini kalau misalkan di sini aku contohinnya pakai P min AC ya. Nah, di sini kalau misalkan mau pakai P min AC ya berarti otomatis harus nyari si AC-nya. AC itu apa? TC dibagi Ki kan. Ki-nya pakai Ki yang monopoli, TC-nya juga jelas harus pakai TC yang monopoli 22.500 dibagi Ki monopoli 500 itu 45. Kayaknya tadi di awal kita punya 75, min 45 kali 500. Dapat profit. Pakai fungsi P min AC kali Ki 15.000. Gitu. Jadi profitnya 15.000 buat yang si B. Profit sama dengan 15.000. Terus terakhir, monopolies, then realize that it is possible to discriminate perfectly, bla bla bla. Intinya price discrimination lah ya. Kalau misalkan di sini, perfect price discrimination berarti ya ini tuh. Jadi di sini kan kita bisa pakai P sama dengan MC untuk si PPD atau perfect price discrimination nih di sini. Ini step terakhir nih, si step 5 ya. Ini profit udah. Oke, udah ini nih. Atau ini step 5 lah ya, profitnya. Ini step 6 berarti. Oke. Nah, di sini karena P sama dengan MC, berarti di sini kita bisa langsung ini ya, apa namanya? Kita bisa langsung masukin aja untuk si apa namanya? Untuk mencari key ya, berarti step awal di sini itu kan nyari key dulu. Nyari key-nya itu P. Nih si P-nya itu kan tadi di awal 100 min key per 20. P yang awal nih, yang ini nih, si P sama dengan 100 min key per 20 sama dengan MC. MC-nya itu 0,1 key. Dari mana MC-nya? Nah, di sini yang kita hitung di awal. Nah, di sini. Kayak yang awal, P sama dengan MC. Dapatlah nih ini 2000 dibagi 3, 666,7 atau dibuletin jadi 666. Itu dapat key monopoli ketika si price discrimination ini. Habis itu kita cari P-nya. Nah, untuk nyari P-nya di sini
Kan tadi eh 0,1 Ki ya, si P itu sama dengan MC. Kita punya MC 0,1 Ki. Berarti tinggal masukin tuh Ki monopoli yang baru ketika si PPD atau perfect price discrimination itu 666 ya. Sorry, ini hapus aja koma 7-nya. Nah, 666. Itu kita punya tuh si price-nya itu ketika PPD ini 66,6. Nah, di sini kondisi perfect price discrimination juga kan menggambarkan apa tadi yang di awal ya di soal grafik, menggambarkan apa istilahnya profit lah ya. Si areanya itu kan menggambarkan profit. Nah, si profit itu juga simpelnya kan dari revenue tuh. Karena komponen di sini semuanya dari revenue. Si P fungsi dari Q ini selama di bawah apa namanya? Di bawah kurva demand. Karena kan monopoli itu dia nggak punya kurva supply ya. Bukan nggak punya sih. Kurva supply-nya itu ya si kurva demand-nya. Kalau di monopoli itu kurva demand sama dengan kurva supply. Nah, berarti di sini eh, bisa kita hitung pakai rumus consumer surplus atau apa namanya? Si profit lah ya. Si profit yang digambarkan dari sini nih, si luas area ini. Luas area ini kan integral dari ini ya, dari si fungsi dari di ini, fungsi dari demand atau inverse demand karena ini P fungsi dari Q yang maksimum. Sini P fungsi dari Q yang maksimum, berarti kita bisa bikin integralnya. Si titik maksimumnya kan tadi 666 ya, kondisi perfect price discrimination, terus ininya 0, supaya istilahnya kan titik optimum itu dari 0 ke sesuatu gitu ya. Jadi si integralnya itu dari 0 ke sesuatu, sedangkan kita punya si price dari eh perfect price discrimination atau dari si PPD-nya itu tadi 666, berarti bisa kita langsung masukin aja integral dari fungsi demand ya di sini 0, integral dengan titik maksimumnya si 666. Terus kita masukin fungsi demand-nya, si P fungsi dari Q-nya itu tadi di awal 100 min Q per 20 dq ya. Terus kita selesaiin integralnya. Setelah diselesaiin si integralnya, jadi kan ini kan tinggal kita convert ya kan integral tuh eh, mengubah si persamaan menjadi sebelum diturunkan ya. Nah, sebelum diturunkan itu dia bentuknya gini 100 Q min Q kuadrat per 40. Nah, di sini tinggal kalian masukin aja si 66-nya langsung. Si 66-nya tinggal kalian masukin ke Q. Berarti di sini 100 dikali 666 min 666 per 2 per 40. Nah, di sini profit barunya itu adalah 55.511. Ini profit barunya. Ini buat soal yang nomor 2. 55.511. 55.511. Ini bukan komanya ribu, 55.000. Nah, berarti di sini si profitnya lebih gede ketika dia melakukan price discrimination. Kalau misalkan keluar pertanyaan-pertanyaan konsep, kalian ini aja. Kalau konsep price discrimination itu kan dia monopolis, price maker, berarti dia bisa sesuka hati naruh harga sesuka mereka lah gitu simpelnya. Gitu. Terus ada dua kan konsepnya. Kalau price discrimination itu antara si P max atau ketika si P-nya sama dengan MC. Opsinya cuma dua itu sih kalau price discrimination. Gitu. Udah semua ya. Cuman yang tinggal yang ini nih, yang tadi. Ada yang udah dapat kah? Kalau misalkan diturunkan terhadap NX. Ada kuis nggak sih by the way? Kalau nggak ada, mau diselesain atau mau ini? Boleh sih Kang kalau ada yang mau jawab. Boleh berarti ya. Jadi nanti jadiin kuis aja nih yang ini nih. Turunin si persamaan ini. Nah yang ini nih. Si Max U.
Nah, turunin ini aja sih terhadap NX, stepnya sama kayak yang terhadap LX, cuman beda itu doang, beda LX sama NX doang. Stepnya sama persis. Gitu. Udah kali ya, apalagi? Udah semua kan ini? Ini udah, nomor 2 udah, nomor 1 udah, tadi yang sisanya satu lagi dikasih kuis. Jadi ya buat yang ini nih, buat si nomor 1 ya, ntar kalian ini aja, tinggal selesaiin aja ini nih. Si ini sama dengan 0, terus yang ini juga sama dengan 0. Udah sampai situ aja stepnya. Gitu aja buat yang si 1B. Nggak perlu diapa-apain lagi, udah nih, cuman nyari gini doang. Si B itu. Turunan pertama dari U terhadap LX sama NX doang. Gitu. Tuh yang 1. Terus yang nomor 2, ini yang tadi ya, nanti aku kirim aja si ininya, si link ininya, link note-nya. Sama yang terakhir ini game teori. Game teori juga udah semua. Oke, udah. Mungkin kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain atau didiskusiin, aku balikin ke MC. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat. Semoga nilainya bagus. Semoga ujiannya sama lah ya kayak gini. Oke, Kang, makasih banyak. Em, Makasih banyak buat Kang Faras yang udah mau ngajar aspek Mikro 2 malam ini. Juga makasih buat teman-teman yang udah join dan menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga kepake buat belajar ujian. Makasih semuanya. Makasih Kang Faras.